Ibu kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, selama saya menonton di media sosial ceramah Buya, pertama kali saya tengok Buya bercakap sambil berdiri, selalunya duduk. Mungkin semangatnya di Pulau Pinang. Karena biasanya kami harus terlihat. Ya. Sebab dalam menyampaikan kajian itu, sunnahnya itu, ada sunnah mimbar itu supaya tidak jadi fitnah. Jadi duduk di kursi ini bukan masalah sombong atau karena lebih alim, lebih baik, tidak. Dianjurkan kalau orang yang menyampaikan pesan, ambil tempat yang berbeda agar ketahuan. Makanya saya kadang minta tempat lebih tinggi. Dan Nabi membuat mimbar. Kalau ada keledai, naik keledai. Naik onta. Supaya kelihatan, saya tidak tahu nih, semuanya begini-begini terus. Nah, ada ketengeng nanti sakit nih. Makanya kurang tinggi kursinya. Jadi dianjurkan kalau ada orang ngaji, itu sunnah. Kalau ada mimbar. Kalau kurang tinggi, mimbar tinggikan lagi. Dulu mimbar Nabi kan hanya berapa? Pada para sahabat dinaikkan lagi karena jamaah lebih banyak lagi. Ini bukan masalah kesombongan, tinggi supaya kelihatan. Dari dua gini, makanya saya berdiri. Saya jarang berdiri. Sebab kalau berdiri saya bisa lari-lari nanti saya itu. Saya nggak bisa diem orangnya. Maka saya dikunci dengan kursi biar nggak kemana-mana. Kalau saya begini tuh boleh begini-gini ada. Ya, terus lanjutkan. Jadi yang tu hari ini nampak semangat. Saya tengok Buya berdiri itu nampak semangat. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi gimana semangat? Di wajah ceria begini nggak semangat, rugi dong saya. Ini ahli surga, ahli bahagia semuanya. Amin. Yang nggak bisa marah sama istrinya tidak pernah cemberut sama suami. Enak semuanya ini. Makasih. Baik, soalannya Buya. Salahkah seorang suami sekiranya dengan zaman sekarang ni kos sara hidup semakin tinggi menyuruh istrinya untuk bekerja untuk membantu suaminya? Itu ya Ustaz. Itu ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerjanya seorang wanita bukan dilarang tentu dengan beberapa peraturan. Pada dasarnya wanita itu cantik dan dipercantik di rumah. Enggak usah bekerja. Yang biar hitam suaminya saja kena terik matahari. Tapi istri hanya di rumah saja. Aslinya semacam itu. Tapi kalau seorang istri ingin membantu suami, ya sah-sah saja. Tapi ada beberapa peraturan. Yang pertama adalah harus izin sang suami. Kalau tadi bertanya suami memerintahkan, dilihat dulu kemampuan istri dong. Yang gak benar adalah ini. Suami tidak mau kerja, hanya istrinya suruh bekerja. Ada ngerti kerbau? Kerbau. Saya melihat kerbau suatu ketika, suami istri. Kerbau suami istri, kalau makan rumput itu makan sendiri-sendiri. Gak ada kerbau jantan ngomong, hei kerbau istriku, makananmu buat aku, gak ada. Maka laki-laki yang gak mau bekerja, hanya nyuruh istrinya bekerja, dia kalah sama kerbau. Apalagi alasannya kerjaannya ngaji dan dakwah, ini tambah kacau lagi. Suatu ketika ada pertanyaan, ibu-ibu di tempat kami. Buya, saya punya suami soleh banget. Kalau punya suami soleh kan senang kita. Soleh gimana? Masya Allah. Iya Buya, Masya Allah. Dia rajin pengajian, sholatnya rajin, jamaah rajin. Hanya kurangnya sedikit. Sedikit gimana? Dia tidak pernah cari nafkah Buya. Saya suruh pergi ke pasar. Wah, saya mulai gak enak, mulai marah ini. Dia ngajinya gimana? Mungkin salah belajar dia. Buya, dia ngajinya sama Buya. Aduh, wah ini kurang ajar, ini mencoreng nama saya. Belajarnya sama saya macam begitu, langsung tak sebut jamaah-jamaah. Mana yang kayak itu? Tidak boleh. Kalau Anda laki-laki bekerja, kalau ternyata enggak mendapatkannya, tidak dosa. Yang penting bekerja, tidak boleh nongkrong, ongkang-ongkang di rumah, minta mana istriku. Cuman kalau seandainya seorang suami rezeki sempit, maka istri boleh berperan. Ini ada cerita pada zaman Nabi, seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, aku punya suami itu rezekinya sempit, kebutuhan banyak, kayak gitu tadi. Gimana kok gini terus ya Rasulullah, saya bayari terus. Nabi Muhammad menjawab dengan keadilan. Yang pertama keadilan fikih, keadilan hukum. Yang kedua dengan hikmah dan kasih sayang. Dijawab apa? Nabi jawab, kalau suamimu tidak bisa beri nafkah kepadamu, maka kamu boleh minta cerai.
Sebab yang namanya makan nggak boleh ditunda minggu depan sayang, makannya minggu depan saja tak ada. Lihat, dengar cerita begini perempuan langsung terbagi dua. Yang bodoh sama yang cerdas. Yang bodoh langsung berkata, cerai, 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 boleh cerai, tidak dikasih nafkah. Pasti dia bodoh dia. Yang cerdas nunggu, kayak yang pada zaman Nabi. Apa ada pilihan lagi ya Rasulullah? Lah ini baru cerdas. Ini yang bebel sampai di sini di stop hadisnya ini. Yang bebel otaknya, perempuan yang bebel langsung tidak dikasih nafkah, cerai, minta cerai. Wanita cerdas akan nunggu, barangkali ada pesan lagi dari Nabi. Ya Rasulullah, apa ada pilihan lain? Nabi menjawab, pilihannya adalah ya kamu yang mencukupi seperti yang sudah kamu lakukan selama ini dan kamu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekah, pahala jenengkan suami dan pahala silaturahmi. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah kalau begitu biar aku saja yang mencukupi tapi aku dapat pahala berlipat-lipat. Nabi sanjung, benar pilihanmu. Ini baru wanita cerdas. Yang bebel langsung minta cerai ini. Wong hidup kok gampang cerai-cerai ini. Nah, makanya dari hadis ini kami simpulkan dalam memberikan jawaban. Gimana hukumnya perempuan bekerja? Pertama adalah syaratnya izin suami. Tapi izinnya yang benar. Izinnya adalah abang, mohon maaf abang, aku sangat senang di rumah dengan abang. Kalau seandainya abang saya kerja bang, kira-kira menurut abang boleh enggak bang? Izinnya yang baik. Jangan izinnya izin menakutkan. Abang, apa dek? Lihat kebutuhan nih, hari ini belum beres, listriknya ini, ini. Sampai kapan kita terus gini? Anak mau sekolah bang, saya boleh enggak kerja bang? Suaminya ketakutan, iya, minta izinnya serem begitu. Jadi tolong kalau minta izin yang lembut. Izin suami. Yang kedua, kerjaannya terhormat. Sesuai dengan kehormatan seorang wanita yang terhormat. Bukan kerjaan yang merendahkan kewanitaannya. Yang ketiga adalah halal. Yang keempat, tidak mengganggu tugas yang lebih penting. Mungkin anak, mungkin itu dan sebagainya. Jangan sampai dia kerja ditelantarkan anaknya. Lebih penting lagi. Yang kelima, kami letakkan yang paling belakang, ini adalah yang paling penting. Seorang wanita yang jadi wanita karir, yang bekerja cari uang, syarat yang kelima adalah pastikan dirimu menjadi semakin tawadhu wahai perempuan. Sebab biasanya perempuan di saat mulai punya sesuatu, langsung naik, disitulah awal kehancuran. Sehingga kalau punya permasalahan dengan suami karena dia merasa punya uang, punya nafkah, langsung mengatakan, cerai saja, saya bisa kok, mau apa? Lihat, banyak orang-orang yang mudah minta cerai karena dia punya fulus. Kenapa? Kesombongannya naik. Makanya akan menjadi wanita yang sangat mudah bahagia dan membahagiakan keluarga. Kalau Anda seorang wanita dikasih rizki oleh Allah lebih banyak, Anda semakin tawadhu, semakin indah. Takluk suami Anda kepada Anda dengan ketawadhuan Anda. Tapi banyak perempuan ini yang kelima ini, syarat yang kelima tidak terpenuhi. Kalau sudah punya uang, kadang-kadang mulai berubah. Mulai ngangkat suara. Nggak bisa diatur. Itu bukan Anda soleha semuanya. Tapi ini adalah dalam kenyataan kita lihat semacam ini. Sehingga kalau kita mati, kalau sudah mulai punya langsung. Bisa ngajukan ke mahkamah, bisa bayar, saya cerai besok. Setelah cerai bingung dia. Baik, seperti itu. Jadi wanita boleh dan luar biasa. Bahkan seorang wanita hendaknya di saat memberi nafkah kepada suaminya, bisa minta maaf. Tapi suami yang diberi nafkah oleh istrinya, tahu diri dong. Semakin hormat juga kepada istri. Kadang suami tidak kerja. Kerjaannya marah-marah saja. Masya Allah, na'udzubillah. Nasib buruk itu yang salah siapa? Yang salah istrinya. Ngapain mau nikah dengan dia? Salah pilih dia. Wong laki-laki macam itu dinikahi. Yang salahnya sendiri. Gara-gara demi cinta. Halah, cinta gombal. Nyaksa. Seperti itu ya. Insya Allah ibu-ibu semuanya. Ibunya belum ada yang bertanya ini. Cukup ini bapak-bapak sudah selesai. Jadi boleh istri bekerja tentunya. Ada konsekuensinya, suami harus lebih tak. Mungkin mohon maaf, istri mungkin karena dibagi tenaganya, kita harus paham. Memaafkan segala kekurangannya. Harus seperti itu.